Bagaimanakah kelanjutan kisah Oh Hwan-soo dalam menghadapi drama keluarga konglomerat Hwain Group, di mana Hwain Group adalah keluarga suaminya sendiri, yaitu Kim Young-kook yang terang-terangan berselingkuh dan mertuanya yang tidak menyukai kesuksesan Oh Hwan-soo. Lalu, apakah Oh Hwan-soo akan bersekongkol dengan pengawal barunya, yaitu So Do-yeon, yang diam-diam menyelidiki kematian rekannya yang ada hubungannya dengan Hwain Group? Ini dia alur cerita drama Red Swan. So Do-yeon akhirnya mengetahui penyebab kemungkinan rekannya dibunuh oleh suruhan dari Hwain Group, di mana sepertinya rekannya itu tengah menyelidiki kematian yang janggal dari pimpinan Kim alias mertua Oh Hwan-soo. So Do-yeon langsung bergegas menemui Oh Hwan-soo dan memberitahukan jika Oh Hwan-soo tengah dalam bahaya, karena pasti pembunuh yang berniat membunuh Oh Hwan-soo akan melakukan rencana pembunuhan lagi. Maka dari itu, So Do-yeon akan melindungi Oh Hwan-soo. So Do-yeon pun menceritakan misinya yang sebenarnya kepada Oh Hwan-soo. Ia yakin pembunuh yang mengincar Oh Hwan-soo adalah orang yang sama yang telah membunuh rekannya. Oh Hwan-soo tentu tidak semudah itu percaya dengan kata-kata So Do-yeon. Kehadiran So Do-yeon saja sebenarnya membuat Oh Hwan-soo sedikit tidak nyaman. Namun So Do-yeon tetap memperingatkan Oh Hwan-soo jika mulai dari sekarang Oh Hwan-soo tidak boleh percaya dengan siapapun lagi. 2 tahun yang lalu, sebelum rekan So Do-yeon, Ju-hyuk, tewas, mereka diberi tugas rahasia oleh kepala polisi. So Do-yeon ditugaskan untuk menjaga presiden, sementara Ju-hyuk ditugaskan untuk menyelidiki dana taktis yang disimpan oleh konglomerat yang tidak lain adalah Hwain Group di Manila. Bersamaan, Ju-hyuk juga masih menyelidiki kematian pimpinan Hwain Group sendiri. Dan ia berpikir mungkin ini suatu kebetulan di mana kematian pimpinan Kim berkaitan dengan skema pencucian uang Hwain Group. Namun ternyata Ju-hyuk berakhir tewas di Manila sebelum tugasnya itu selesai. Selain itu, So Do-yeon mendapatkan kabar jika penyelidikan kematian Ju-hyuk pun dihentikan oleh kepala polisi karena menurutnya tidak ada bukti apapun. Padahal saksi kunci pembunuhan tersebut adalah So Do-yeon sendiri. Sementara itu, So Do-yeon kemudian mengantar Oh Hwan-soo ke kantornya. Di sana, Oh Hwan-soo bertemu dengan kakaknya, Oh Hyun-soo, yang juga bekerja pada Hwain Group. Oh Hwan-soo menceritakan jika yayasan yang dipegangnya akan ia jadikan organisasi internasional dan ia akan berhenti mencuci uang dari pimpinan Park alias ibu mertuanya dan suaminya lagi. Kakaknya terlihat sangat khawatir karena tentu saja tidak akan semudah itu dan ia yakin Hwain Group tidak akan pernah setuju. Lalu, Oh Hyun-soo pun terlihat curiga apa jangan-jangan yang telah menyerang adiknya adalah ibu mertua Oh Hwan-soo sendiri karena tidak setuju dengan rencana Oh Hwan-soo. Tapi kemudian ia menepis kecurigaannya karena tidak mungkin mertua adiknya ingin membunuh Oh Hwan-soo. Setelah itu, Oh Hwan-soo menemui Gundik alias selingkuhan suaminya Jang Tae-ra. Rupanya Junhee, anak Jang Tae-ra, adalah anaknya bersama Kim Young-kook. Sudah selama itu, ia dan Kim Young-kook berselingkuh diam-diam. Namun selama itu juga, Oh Hwan-soo sudah mengetahuinya. Jang Tae-ra dengan bangganya berkata jika ia mempunyai keturunan untuk mewarisi Hwain Group. Tidak seperti Oh Hwan-soo. Oh Hwan-soo pun menyuruh Jang Tae-ra untuk diam dan tidak membicarakan anaknya yang kini telah tiada. Selama ini, Oh Hwan-soo mengasihi hidup Jang Tae-ra yang tidak dianggap, namun ia menyayangi Junhee karena seusia dengan putranya. Namun, Jang Tae-ra harus menelan kenyataan pahit karena seberapa keras pun dia telah melukai hati Oh Hwan-soo, Oh Hwan-soo tidak akan pernah menceraikan Kim Young-kook. Jang Tae-ra heran, rencana apa lagi yang ingin Oh Hwan-soo lakukan padahal sudah lama Oh Hwan-soo dan Kim Young-kook tidak pernah tidur bersama.
Oh Hwan-soo hanya kesal perselingkuhan Jang Tae-ra dan Kim Young-kook bisa terlihat oleh para reporter dan merusak citra Oh Hwan-soo. Ia tidak kesal jika Jang Tae-ra sudah mencuri suaminya, yang mana sebenarnya Jang Tae-ra tidak mencuri apa-apa dari Oh Hwan-soo. Jang Tae-ra lalu mengutarakan jika ia ingin memiliki anak lagi bersama Kim Young-kook, dan rencana ini akan ia utarakan kepada pimpinan Park alias ibu mertua Oh Hwan-soo. Namun, Oh Hwan-soo punya rencana lain. Ia ingin Jang Tae-ra dan Junhee pergi dari Korea dan tinggal di Swiss demi kebaikan Jang Tae-ra sendiri. Jang Tae-ra tentu saja langsung menolaknya. Ia malah memberitahukan satu rahasia kepada Oh Hwan-soo. Jang Tae-ra berkata, jika sebenarnya Kim Young-kook tidak pernah jatuh cinta dengan Oh Hwan-soo. Pertemuan mereka di Afrika sudah diatur oleh pimpinan Park karena Kim Young-kook tertimpa satu masalah. Ia mengencani seorang artis di mana malam mereka sedang pesta narkoba. Artis tersebut tiba-tiba overdosis dan meninggal dunia di samping Kim Young-kook. Untuk menutupi skandalnya, maka mereka mencari seseorang yang bisa menutupi skandal. Dan orang tersebut adalah Oh Hwan-soo, sang malaikat amal. 언니 이용당한 거야. Dan rupanya, pimpinan Park berencana untuk membawa Junhee masuk ke dalam istana utama dan diasuh layaknya putra Kim Young-kook. Namun jelas, Oh Hwan-soo tidak bisa menerimanya. Apapun yang terjadi kepada selingkuhan suaminya itu dan anak haram mereka akan menjadi urusan Oh Hwan-soo. Ia meminta kepada ibu mertuanya untuk tidak ikut campur. Oh Hwan-soo lalu meminta Kim Young-kook untuk segera mengirim Jang Tae-ra dan Junhee ke Swiss. Namun Kim Young-kook tidak bisa memberi keputusan apapun. Oh Hwan-soo kesal karena hal sepele saja suaminya itu tidak bisa bertanggung jawab. Hal semakin diperumit ketika keesokan harinya Hwayin Group akan melakukan sesi foto keluarga. Ternyata pimpinan Park mengajak Junhee yang akan menggantikan posisi Chan-hee, putra Oh Hwan-soo yang kini telah tiada, yang mana dirahasiakan dari media. Dan karena mereka seumuran, maka Junhee akan mengambil nama Chan-hee dan menjadi putra Oh Hwan-soo. Menurut pimpinan Park, tidak ada yang akan berubah karena Oh Hwan-soo tidak akan bercerai dari Kim Young-kook, maka Oh Hwan-soo tetaplah nyonya grup Hwayin, istri putranya Kim Young-kook, dan bekerja seperti biasa di yayasan. Dengan terpaksa, Oh Hwan-soo pun mau melakukan sesi foto keluarga dan tidak ada senyuman dari wajah cantik Oh Hwan-soo. 하나, 둘, 셋. Hati Oh Hwan-soo semakin sakit ketika kamar putranya harus diberikan kepada anak selingkuhan suaminya dan barang-barang anaknya yang dulu harus segera disingkirkan. Ia pun berkata kepada kepala rumah tangga Byeon jika ia akan pergi dan tidak akan bisa dihubungi. Kepala asisten Byeon lalu menghubungi So Do-yeon untuk menjaga Oh Hwan-soo. So Do-yeon pun langsung mengejar mobil Oh Hwan-soo yang pada saat itu hampir saja terlibat kecelakaan. Oh Hwan-soo awalnya menyuruh So Do-yeon untuk tidak mengikutinya. Tapi ini sudah menjadi kewajiban So Do-yeon dan ia menyuruh Oh Hwan-soo untuk berpura-pura tidak melihatnya. Oh Hwan-soo kemudian pergi ke pantai. Dengan bertelanjang kaki, ia menelusuri pantai dengan diam. Setelah selesai, ia pun kembali ke mobil dan hendak memakai sepatunya. So Do-yeon pun dengan sigap membersihkan kaki Oh Hwan-soo. Oh Hwan-soo kemudian berkata jika sampai sekarang ia masih belum bisa percaya dengan kata-kata So Do-yeon tentang misinya pada grup Hwayin dan ia ingin So Do-yeon menunjukkan bukti-buktinya. Namun sebelum itu, Oh Hwan-soo ingin So Do-yeon tetap bekerja sebagai pengawalnya. 당연합니다. Oh Hwan-soo lalu minta diantarkan ke vilanya. Ternyata di sana sudah ada Kim Young-kook yang memang yakin istrinya jika sedang kalut pasti datang ke tempat ini. Villa ini adalah hadiah pernikahan mereka dari bibi Kim Young-kook. Di sana tanpa ada rasa bersalah, Kim Young-kook malah ingin punya anak lagi bersama Oh Hwan-soo. Oh Hwan-soo yang sangat kesal kemudian berkata jika ia sudah tahu mengapa dulu Kim Young-kook menikah dengannya hanya karena ingin menutupi skandal kotornya.
Kim Yongkook berusaha untuk menjelaskan jika itu memang benar, tapi fakta jika ia benar-benar jatuh cinta kepada Oh Hwan-soo pada pandangan pertama dan ia menikahi Oh Hwan-soo karena benar-benar mencintainya. Kim Yongkook lalu berusaha untuk menyentuh Oh Hwan-soo. Oh Hwan-soo dengan jelas menolak dan dari jendela, So Do-yeon jelas melihat jika Oh Hwan-soo terlihat sedang dipaksa. So Do-yeon bergegas membantu Oh Hwan-soo dengan menahan Kim Yongkook. Ia berusaha menenangkan Kim Yongkook karena akan jadi masalah besar jika Oh Hwan-soo sampai terluka. Karena kesal hasratnya tidak terpenuhi, Kim Yongkook dikabarkan bermalam dengan wanita lain. Pagi harinya, Jang Tae-ra yang sudah biasa melihat Kim Yongkook tidur dengan wanita lain kemudian membangunkan wanita itu dan mengenalkan dirinya jika ia adalah istri kedua dan menyuruh wanita itu untuk segera pergi. Tujuannya menemui Kim Yongkook hanya ingin menanyakan apakah Oh Hwan-soo ingin punya anak lagi atau tidak. Tapi Kim Yongkook enggan menjawab pertanyaan Jang Tae-ra. 답답해! 대답 좀 해! Sementara itu, So Do-yeon pergi mengunjungi anak perusahaan Hwain yang mana perusahaan itu adalah tempat latihan para pengawal Hwain Group. Di sana, So Do-yeon disuruh melatih anak-anak baru sekaligus unjuk kebolehannya dalam bidang bela diri. Tentu saja, dengan mudah So Do-yeon menunjukkan skillnya meski katanya ia sudah jarang berolahraga. Ketika sedang berbincang dengan Pak Park, So Do-yeon lalu bertanya berapa lama Pak Park bekerja dengan Hwain Group. Pak Park paham apa yang ingin ditanyakan oleh So Do-yeon karena ia mengira So Do-yeon ingin bertanya tentang anak yang ikut sesi foto keluarga tempo hari. So Do-yeon juga menanyakan perihal kematian pimpinan Kim, tapi Pak Park tidak banyak menjawab, hanya menyuruh So Do-yeon untuk membaca beritanya lewat koran saja. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Pak Park, So Do-yeon meminta rekaman semua anggota keluarga Hwain Group seminggu ke belakang dengan alasan ada yang harus ia pelajari. Ia lalu melihat rekaman itu satu persatu untuk mencari tahu jawabannya, bahkan rekaman kematian pimpinan Kim. Di sana So Do-yeon sadar pimpinan Kim tidak meninggal di istana utama, melainkan di tempat lain, dan ia yakin Ju Hyuk sudah mengetahuinya. 그걸 감추려고 주혁이를 죽인 거야. Setelah mendapatkan kebenaran yang ditutupi oleh Hwain Group, So Do-yeon bergerak mencari bukti-bukti lain. Ia diam-diam masuk ke ruangan CCTV dan mengambil rekaman lainnya. Hampir saja ia ketahuan oleh pengawal lain yang langsung curiga kepada So Do-yeon. Sementara hari itu, So Do-yeon dipanggil oleh Kim Yongkook yang sebenarnya tidak terima jika seorang pengawal mencampuri urusan bosnya sendiri. Contohnya kejadian di villa tempo lalu. So Do-yeon hanya berucap jika keselamatan keduanya adalah prioritasnya. Untungnya, Kim Yongkook memahami So Do-yeon dan hanya berpesan untuk tidak terlalu keras kepadanya. 다음엔 좀 살살하고. Saat So Do-yeon sedang melihat-lihat rekaman CCTV lainnya, ia melihat saat Pak Park sedang memasukkan uang 1 miliar won bersama Kim Yongkook. Dan dalam rekaman itu, Kim Yongkook meminta kepada Pak Park untuk segera menyelesaikannya. Jika uang itu digunakan untuk membayar pembunuh bayaran, sepertinya jumlahnya terlalu besar. Lalu untuk apakah uang sebanyak itu? Sementara itu, pimpinan Park alias ibu mertua Oh Hwan-soo berniat memecat Oh Hwan-soo dari yayasan. Ia ingin Pak Han, sekretarisnya, pelan-pelan membuat Oh Hwan-soo mengundurkan diri agar publik tidak curiga. Oh Hwan-soo yang tahu jika ia disuruh mengundurkan diri dari yayasannya sendiri, lalu membuat balasan. Ia memberitahukan kepada media jika suaminya, Kim Yongkook, anak dari pimpinan Park, pemilik Hwain Group, punya anak haram hasil perselingkuhan. Setelah artikel tersebut keluar, Hwain Group pun mendapatkan masalah karena hal ini merusak citra Hwain Group sendiri. Jang Tae-ra dan ibunya pun ketakutan karena sekarang ia tidak bisa lagi keluar rumah karena semua orang sudah mengetahui jika dialah selingkuhan putra pemilik Hwain Group. Oh Hwan-soo hanya tersenyum melihat tingkah selingkuhan suaminya. Sementara pimpinan Park langsung mengadakan rapat darurat mengingat berita itu telah membuat saham 5 anak perusahaan Hwain Group pun jatuh. Dan sekarang media tengah bersimpati kepada Oh Hwan-soo.
Mertua Oh Wan-soo ingin Oh Wan-soo tidak keluar rumah dulu sampai berita ini reda. Tapi Oh Wan-soo tidak bisa diam saja. Ia harus segera melakukan sesuatu. 내일 오후 기자회견 일정 잡아. Tahu jika menantunya akan melakukan konferensi pers, pimpinan Park kemudian menahan Oh Wan-soo dengan mempertemukannya kepada seorang menteri. Namun diam-diam Oh Wan-soo kabur dan dibantu oleh So Do-yeon untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Di sana, Oh Wan-soo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam keluarga Hwain Group. Oh Wan-soo menjelaskan siapa sebenarnya anak haram tersebut. Oh Wan-soo malah berkata jika anak itu bukanlah anak haram hasil perselingkuhan suaminya, melainkan anak dari ayah mertuanya alias adik iparnya. Semua orang pun terkejut, terutama ibu mertuanya, pimpinan Park, dan juga Jang Tae-ra sendiri. Setelah memberikan pernyataan yang mengejutkan semua orang, Oh Wan-soo pun pulang ke rumah dan bertatap muka dengan ibu mertuanya yang jelas mengecam tindakan Oh Wan-soo. Tapi menurut Oh Wan-soo hanya ini satu-satunya cara terbaiknya. Pimpinan Park malah tertawa karena ia sudah salah memilih Oh Wan-soo menjadi menantunya. Karena ia benar-benar menyusahkan. Ia ingin Oh Wan-soo segera mundur dari yayasan dan tidak ikut campur dengan Hwain Group lagi. Tapi sayang, Oh Wan-soo sudah terlalu lama membantu Hwain Group hingga publik mengetahui jika Oh Wan-soo adalah wajah dari Hwain Group itu sendiri, bukan pimpinan Park ataupun suaminya Kim Young-kook. Bahkan, jika ibu mertuanya tetap memaksanya untuk mengundurkan diri, Oh Wan-soo akan kembali mengadakan konferensi pers dan menceritakan semuanya kepada media. Ia ingin ibu mertuanya lah yang tidak ikut campur dengan urusannya, karena sekarang ia akan mengembangkan yayasannya ke tahap internasional dan mengelolanya secara transparan. Ia tidak mau mencuci uang ibu mertuanya lagi, karena jika ibu mertuanya masih mencampur adukan dana taktis perusahaan, maka ia tidak akan diam saja. 가만히 있지 않겠습니다. Beberapa hari kemudian, Jang Tae-ra dan putranya Jun-hee memasuki istana utama dan akan tinggal di sana. Karena status Jun-hee sekarang bukanlah anak Kim Young-kook, melainkan anak tiri pimpinan Park, maka mau tidak mau, pimpinan Park menerimanya. Dan Oh Wan-soo pun menunjukkan kamar gundik untuk Jang Tae-ra. Sebelumnya, Jang Tae-ra tidak tahu apa arti nama gundik. Ia lalu menanyakan kepada ibunya yang artinya adalah selingkuhan yang melahirkan anak haram. Jang Tae-ra pun kesal karena Oh Wan-soo sudah mengejeknya. Tapi karena Oh Wan-soo sejatinya adalah nyonya di istana ini dan status Jang Tae-ra adalah gundik yang meskipun mendapatkan kamar, tapi sebenarnya ia sama sekali tidak boleh terlihat berkeliaran di dalam rumah. Maka Jang Tae-ra pun mau tidak mau menyetujuinya. 없는 듯이네. 알았어요. Untuk melampiaskan kekesalan di dalam hatinya, Oh Wan-soo kemudian lari di malam hari dan ia ditemani oleh So Do-yeon. So Do-yeon lalu bertanya, apa yang sebenarnya Oh Wan-soo lindungi pada kehidupannya yang kacau ini? Karena So Do-yeon heran apa yang sebenarnya Oh Wan-soo inginkan. Tempo lalu, So Do-yeon mengantarkan Oh Wan-soo ke konferensi pers karena mengira Oh Wan-soo akan menyelesaikan masalah. Namun ia malah menambah masalah. Ia juga sudah tahu pernikahan Oh Wan-soo dan Kim Young-kook sudah lama hancur. Jadi apa yang sebenarnya Oh Wan-soo lindungi? Oh Wan-soo lalu bercerita jika setelah kematian putranya dan sebelum pimpinan Kim, ayah mertuanya wafat, beliau menyuruh Oh Wan-soo untuk tidak bercerai dari Kim Young-kook. Meski ayah mertuanya itu tahu di dalam benak menantunya terbesit keinginan itu. Masih belum saatnya untuk bercerai karena ada sesuatu yang ingin pimpinan Kim pinta kepada Oh Wan-soo. Sampai waktunya tiba, pimpinan Kim ingin Oh Wan-soo tetap menjadi anggota keluarga Hwain Group dan ia harus melindungi yayasan. So Do-yeon heran, sebegitu pentingnyakah menjadi menantu Hwain Group? Sampai-sampai Oh Wan-soo harus rela diincar oleh seorang pembunuh. So Do-yeon mengungkapkan jika pimpinan Kim tidak tewas di istana utama, tapi di tempat lain. Ia mempunyai buktinya dan hal tersebut membuat Oh Wan-soo begitu terkejut karena selama ini yang ia tahu adalah
ayah mertuanya tewas terkena serangan jantung di istana utama. So-doyeon pun memberitahukan jika rekannya Ju-hyuk tewas karena mengetahui hal itu, maka ia yakin pembunuh rekannya adalah orang yang sama yang juga ingin membunuh Oh Hwan-soo. Dan orang itu adalah pembunuh bayaran yang dibayar oleh Hwayin Group. 네, 청부살인이요. Keesokan harinya, saudara Kim Jung-kook dan istrinya mengadakan makan malam dan mengundang semua anggota keluarga. Pimpinan Park membeli anggur seharga 150 juta dan menitipkannya kepada Oh Hwan-soo untuk diberikan kepada menantunya yang kedua. Tapi, menantunya itu seolah enggan menerima anggur itu. Dan ketika Oh Hwan-soo memberikannya, ia pun berpura-pura menjatuhkannya. Sesama menantu Hwayin Group, mereka berdua pun saling pandang dan tersenyum. Di istana utama, para pelayan pun bertanya kepada kepala pelayan Byeon bagaimana mereka memanggil Jang Tae-ra. Kepala pelayan itu lalu menyuruh rekan-rekannya untuk memanggil seperti yang dilakukan oleh nyonya rumah ini, yaitu Oh Hwan-soo dengan sebutan Gundik. Jadi, saat Jang Tae-ra ingin memerintah mereka, para pelayan itu pun memanggil Jang Tae-ra dengan sebutan Gundik yang membuat selingkuhan Kim Jung-kook naik pitam. 진짜 기분 나빠. Hari itu, Oh Hwan-soo harus pergi ke upacara pembukaan tempat yayasan yang baru dibuka. Di sana rupanya, pimpinan Park juga ikut datang dan mereka berdua tidak sengaja memakai baju yang sama. Bahkan dengan terpaksa, mereka harus menunjukkan kedekatan di antara mertua dan menantu di hadapan banyak orang. Karena kesal harus berpelukan dengan Oh Hwan-soo, pimpinan Park kemudian meluapkan emosinya dengan melawan semua para pengawal. Jelas, semua pengawal berpura-pura terjatuh saat pimpinan Park menyerang mereka. Namun berbeda dengan So-doyeon, pimpinan Park kemudian kagum dengan bau wangi dari tubuh So-doyeon. Menurutnya, seseorang bisa dilihat dari bau mulut dan juga badannya. Menurut pimpinan Park, So-doyeon beraroma manis. So-doyeon lalu merendah jika ia hanyalah mantan polisi yang hidup di keluarga sederhana. 가끔 붙자. Setelah meluapkan emosinya, pimpinan Park kemudian memanggil Oh Hwan-soo. Ia punya cara lain agar Oh Hwan-soo tidak lagi membantah semua perkataannya. Selama 10 tahun belakangan, Oh Hwan-soo belum pernah sekalipun melihat ibunya lagi. Kakak Oh Hwan-soo selama ini tidak memberitahukan di mana ibunya berada. Tanpa Oh Hwan-soo ketahui, ibunya saat ini berada di rumah sakit jiwa dan sedang sekarat. Jika orang-orang tahu Oh Hwan-soo telah mentelantarkan ibunya sendiri di bangsal rumah sakit, maka Oh Hwan-soo bisa berada di situasi sulit. Pimpinan Park ingin Oh Hwan-soo pergi ke rumah sakit tersebut dan menjaga ibunya di saat-saat terakhirnya. Maka, pergilah Oh Hwan-soo ke rumah sakit jiwa tempat ibunya dirawat. Menurut kakak Oh Hwan-soo, ibu mereka sudah tidak lagi mengenal wajah anak-anaknya. Rumah sakit itu tidak layak disebut rumah sakit, melainkan sebuah penjara. Baru saja Oh Hwan-soo masuk ke dalam bangsal ibunya, tiba-tiba dari luar, So-doyeon mendengar suara Oh Hwan-soo berteriak memanggil-manggil ibunya. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan alur cerita drama Korea Red Swan minggu depan.